Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersyana Riyadani dengan NIM 205211307, mahasiswi dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas 5I, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Massaid Surakarta. Baik, untuk slide yang pertama ini kita akan membahas mengenai profil UMKM dari riset yang kami lakukan itu. Yang pertama itu mengenai nama usahanya. Jadi nama usahanya itu adalah Lumpia Basah Gusti, yang asli khasnya itu berasal dari kota Bandung lebih tepatnya. Kemudian dibawa atau usaha itu dibentuk itu pada tanggal 6 Juni tahun 2022. Jadi tergolong masih belum begitu lama, belum ada setahun seperti itu. Untuk tempat pasti lokasi usaha tersebut itu berada di depan kampus UIN Raden Massaid Surakarta, yaitu di daerah Pucangan, Kartasura. Jadi bagi yang ingin mencobanya bisa langsung datang ke standnya Lumpia Basah Gusti di depan UIN Raden Massaid Surakarta. Nah, untuk pemiliknya itu sendiri, dia merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Massaid Surakarta, yaitu beliau bernama Muhammad Mukhlis atau dikenal dengan Mas Mukhlis. Nah, untuk slide kali ini itu membahas tentang latar belakang. Jadi dari kami ingin mengetahui alasan seorang tersebut atau owner tersebut membuka usaha Lumpia Basah Gusti, yang mana Lumpia Basah Gusti tersebut itu merupakan suatu produk baru maupun kuliner baru yang belum ada di daerah Kartasura ataupun UIN Raden Massaid Surakarta maupun Solo Raya. Sehingga dari kami ingin mengulik informasi lebih dalam dan lebih lanjut. Yang kedua, terkait usaha tersebut itu didirikan dari faktor ataupun alasan apa sehingga beliau itu berani untuk membuka usaha tersebut. Yang terakhir, dari kami ingin mengetahui perilaku konsumen terhadap frekuensi pembelian produk. Untuk susunan pertanyaannya itu sendiri, kami acuannya adalah berasal dari artikel atau jurnal penelitian. Untuk hasilnya, kami yang pertama itu terkait tentang informasi responden itu sendiri, yaitu variabelnya dari jenis kelamin, di mana dari 37 responden, itu 10 responden berjenis kelamin laki-laki dan 27 responden itu berjenis kelamin perempuan. Dan hasil dari analisis yang kami lakukan, kenapa perempuan lebih banyak mengisi kuesioner kami dibandingkan dengan laki-laki, dikarenakan seorang perempuan itu memiliki rasa penasaran, kepo yang tinggi untuk terkait makanan atau produk baru yang belum pernah dicobanya, kemudian produk tersebut itu belum pernah ditemuinya dimanapun. Lebih terkhususnya adalah di daerah Kartasura ataupun di daerah kampus UIN Raden Massaid Surakarta. Karena itu menjadikan seorang perempuan tersebut atau wanita tersebut mencoba produk tersebut. Dan untuk yang laki-laki, mereka cenderung untuk cuek terhadap suatu produk makanan yang penting mereka adalah perutnya kenyang. Untuk yang berikutnya adalah dilihat dari segi usia. Yang mengisi kuesioner yang kami sebar pada konsumen di UIN Raden Massaid Surakarta lebih terkhususnya adalah mahasiswa UIN Raden Massaid Surakarta, di mana di situ hasilnya adalah mahasiswa yang berusia 18 sampai dengan 23 tahun, yang dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang kuliah di UIN Raden Massaid Surakarta itu usia rentannya adalah 18 sampai 23 tahun yang mengisi kuesioner yang kami sebarkan. Slide kali ini itu membahas tentang informasi responden dengan indikator atau variabelnya itu adalah domisili, di mana hasil dari responden tersebut atau kuesioner yang kami sebarkan yaitu mereka cenderung berdomisili atau bertempat tinggal di daerah Solo Raya. Kali ini itu membahas tentang pengetahuan produk, di mana pengetahuan produk ini berfungsi atau diperlukan kepada pemahaman subjektif konsumen mengenai suatu informasi yang dihasilkan dari proses integrasi, sehingga proses tersebut itu difungsikan atau berfungsi sebagai bahan untuk perilaku alternatif, dan sebagai contohnya adalah pembelian suatu produk atau slide ini kita sudah memasuki tentang analisis hasil kuesioner. Yang pertama itu mengenai variabel mengenai pengetahuan produk. Dari hasil grafik ini dapat disimpulkan bahwasannya untuk sangat setuju dan setuju, responden tersebut sudah mengetahui produk tersebut terlebih dahulu melalui media sosial atau sengaja mencari informasi terkait produk tersebut di media sosial. Sedangkan untuk yang
netral, mereka cenderung belum pernah mencoba produk tersebut atau sekedar penasaran mencoba produk tersebut dengan ketidaksengajaan. Untuk responden yang tidak setuju, analisis dari kami adalah mereka atau responden tersebut belum pernah mencoba produk. Ini masih terkait tentang hasil analisis kuesioner, di mana ini masih terkait tentang pengetahuan produk yang spesifikasinya adalah informasi didapat dari rekaman. Dari hasil grafik tersebut dapat kami analisisnya, di mana responden yang memilih respon setuju dan sangat setuju itu berasal dari informasinya diperoleh dari info rekan atau dari didengarnya dari perbincangan rekan, baik komunitas, organisasi maupun teman-teman kampusnya, sehingga berdasarkan dari informasi yang kami peroleh saat wawancara, di mana owner tersebut menyampaikan bahwasanya untuk pertama kali mempromosikan atau mengenalkan produk tersebut itu dengan cara menginformasikannya kepada rekan-rekan komunitas, kemudian rekan-rekan kampus, organisasi, sehingga dalam hal ini cukup efektif. Pada saat kali ini kita masih membahas tentang hasil analisis riset atau hasil analisis kuesioner, di mana ini membahas tentang harga. Harga merupakan salah satu faktor utama ataupun salah satu faktor penting yang menjadikan pertimbangan suatu konsumen untuk membeli suatu produk, karena apabila harga tersebut itu cocok dengan yang ditawarkan, maka konsumen itu akan mempertimbangkan untuk membeli produk tersebut. Ada hasil analisis riset kuesioner yang ada di grafik di sebelah ini membahas mengenai apakah harga yang ditawarkan dari Columbia Bahasa itu sendiri jangkau di kantong mahasiswa. Dari hasil tersebut dapat ditarik analisis bahwasannya harga tersebut yang memberikan respon setuju dan sangat setuju itu mereka cenderung untuk masih dapat menerima berdasarkan dari fasilitas ataupun pelayanan maupun dari segi rasa dan sebagainya yang disajikan atau ditawarkan dari produk Columbia Bahasa. Sedangkan untuk hasil responden dengan yang netral itu analisis dari kami adalah responden tersebut mencobanya baru sekali ataupun belum memperoleh benefitnya dan menganggap bahwa apa yang ditawarkan ataupun yang diperolehnya itu masih biasa saja atau standar. Sedangkan untuk responden yang menjawab tidak, itu artinya responden tersebut belum merasa puas akan pelayanan maupun hal-hal yang ditawarkan dari Columbia Bahasa tersebut, sehingga menganggapnya mahal. Serta responden yang mengisi jawaban tidak itu kami analisis bahwasanya orang tersebut atau responden tersebut belum pernah mencoba. Untuk yang slide berikutnya ini masih membahas tentang hasil analisis kuesioner yang terkait dengan harga, di mana hal tersebut yang ditanyakan adalah apakah dari segi harga itu konsumen atau responden tersebut itu merasa puas dengan yang didapatkan. Jadi berdasarkan dari hasilnya dapat kami analisis bagi yang memilih setuju karena itu lebih besar dominannya dibandingkan dengan yang lain, dan hasil atau akhirnya untuk analisis dari kami adalah analisis berdasarkan pemilihan responden yang setuju dengan sangat setuju. Kami dapat simpulkan terkait analisisnya adalah orang tersebut atau responden tersebut itu merasa puas dengan hasil pelayanan, kemudian cita rasa maupun dari segi yang lainnya beliau merasa puas dengan hal tersebut. Sedangkan untuk responden yang merasa netral itu mereka belum memperoleh benefit atau hal lebih yang diperoleh ketika membeli produk dari Columbia Bahasa. Sedangkan untuk yang tidak setuju artinya responden tersebut belum datang ataupun berkunjung untuk mencicipi dari Columbia Bahasa itu sendiri. Di slide ini kita akan membahas terkait analisis hasil kuesioner terkait variabelnya adalah mengenai pelayanan.
Berdasarkan hasil dari grafik tersebut dapat dilihat bahwasannya konsumen atau responden yang mengisi kuesioner kami dengan isian hasilnya adalah sangat setuju dan setuju, itu kami analisis bahwasanya konsumen tersebut puas dengan pelayanan dari Lumpia Basah Gusti, dan sesuai dengan hasil observasi wawancara yang kami lakukan bahwasanya owner tersebut kemudian karyawannya melayani konsumen dengan requestan baik terkait apabila ada konsumen yang ingin untuk produk dari lumpia basah tersebut itu digoreng maka dilayani, kemudian apabila ada konsumen yang ingin atau menambah toppingnya lebih banyak itu akan dilayani, dan masukan maupun requestan yang baik. Masih mengenai terkait dengan pelayanan, di mana dalam grafik hasil analisis kuesioner kami itu menampakkan bahwasannya yang memilih setuju dengan sangat setuju, kami analisis hasil akhirnya adalah konsumen tersebut itu merasa bahwasannya saat melayani konsumen untuk membeli produk lumpia basah dan antri itu owner maupun karyawannya itu melayaninya sesuai dengan urutan yang ada. Kemudian untuk hasil responden dengan yang memilih netral, itu artinya kami dapat simpulkan bahwasannya responden tersebut merasa bahwasannya hal tersebut merupakan hal lumrah seperti penjual atau pedagang pada umumnya. Jadi dan juga ada responden yang merasa belum pernah ataupun belum berkunjung ke stand dari lumpia basah tersebut. Di slide kali ini kita akan membahasnya terkait tentang cita rasa, di mana cita rasa ini di suatu rumah makan ataupun suatu tempat yang menjual makanan, kemudian menu-menu yang lainnya itu sangat menjadi pertimbangan penting, di mana cita rasa ini akan menjadikan konsumen untuk memilih dan menentukan apakah konsumen itu akan membeli produk tersebut untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi cita rasa ini juga memiliki salah satu peran penting untuk pengambilan keputusan. Hasil analisis kuesioner terkait dengan variabel mengenai cita rasa pada grafik tersebut. Untuk kuesioner dengan hasil responden setuju dan sangat setuju dapat kami analisis bahwasanya responden tersebut atau konsumen tersebut itu sudah merasa nyaman ataupun dapat menerima cita rasa dari produk lumpia basah Gusti, yang mana kita ketahui bahwasanya lumpia basah tersebut merupakan produk atau makanan baru yang baru ada di Unadana Said Surakarta ataupun Solo lebih tepatnya. Sehingga meskipun demikian, dari hasil setuju dan sangat setuju tersebut dapat kami analisis bahwasanya konsumen itu dapat menerima cita rasa yang ditawarkan dari lumpia basah Gusti. Sedangkan untuk responden yang memilih untuk pilihannya netral, kami analisis bahwasannya dari segi cita rasa yang ditawarkan, responden berikutnya nextnya adalah masih mengenai cita rasa, di mana di sini adalah pertanyaannya apakah rasa yang ditawarkan itu enak. Jadi hasil dari grafik tersebut itu dapat ditarik kesimpulan untuk kami bahwasanya untuk responden yang memilih setuju dan sangat setuju, menurut kami adalah mereka dapat menerima cita rasa ataupun menganggapnya dapat diterima dengan baik di lidah masyarakat ataupun responden yang ada di Unadana Said Surakarta. Sedangkan untuk responden yang memilih netral, kami menganggapnya bahwasanya responden tersebut menganggap hal itu hal normal ataupun rasanya biasa aja atau standar sesuai dengan cita rasa yang ada di sekitar UIN Unadana Said Surakarta. Baik, memasuki slide yang berikutnya, di sini terdapat kesimpulan bahwasannya untuk yang pertama adalah terkait dengan media sosial. Jadi dari media sosial lumpia basah tersebut kami harapkan dapat lebih dikembangkan atau dimanfaatkan sebaik mungkin dapat bisa merambah ke media sosial yang sedang trendy yang lainnya, sehingga dapat membantu memperluas pengetahuan terkait produk lumpia basah Gusti tersebut. Untuk yang berikutnya ada terkait dengan harga. Ada variabel ini diharapkan baik lumpia basah tersebut itu dapat memberikan mempertimbangkan atau memberikan pertimbangan yang dapat ditawarkan kepada pembeli, yaitu entah memberikan ukuran lumpia basah yang lebih kecil ataupun sedang dengan harga yang bervariatif. Untuk berikutnya adalah terkait dengan kualitas pelayanan. Di sini dapat kami
kami sampaikan terkait kesimpulannya adalah dapat lebih meningkatkan, kemudian selalu mengadakan evaluasi terkait proses pelayanan dan sebagainya tiap bulannya, sehingga akan ada terobosan-terobosan terbaru serta adanya pembaruan baru di setiap bulannya. Untuk yang berikutnya atau yang terakhir di sini terkait dengan cita rasa, di mana dalam hal ini diharapkan cita rasa yang ditawarkan bukan hanya cita rasa yang original ataupun normal seperti lumpia basah asli Bandung, tapi juga ada penyesuaian yang ditawarkan sesuai dengan lidah orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitar wilayah Demasi Jakarta maupun Surabaya. Di slide ini kita akan memasuki terkait dengan rekomendasi, di mana rekomendasi dari kami yaitu yang pertama terkait media sosial. Kami harap media sosial dari lumpia basah gusi tersebut dapat lebih maksimal atau dapat dimaksimalkan sebaik mungkin tentang branding dari produk lumpia basah, sehingga dapat membantu mengenalkan produk tersebut ke masyarakat atau konsumen yang lebih luas lagi. Selain itu dapat juga mencoba untuk merambah ke media sosial yang sedang tren ataupun hype di saat ini dengan membuat konten-konten yang lebih menarik, kemudian konten-konten yang inovatif dan kreatif. Selain itu, rekomendasi dari kami juga dapat memanfaatkan di mana karyawan maupun konsumen tetapnya untuk mencoba mempromosikan produk lumpia basah tersebut kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga dapat membantu pengenalan produk tersebut secara dari mulut ke mulut informasinya, sehingga banyak orang ataupun konsumen yang tahu tentang produk lumpia basah tersebut. Untuk yang berikutnya itu terkait dari segi harga, di mana yang ditawarkan harga tersebut mungkin untuk di kantong mahasiswa masih tergolong mahal, sehingga mungkin dari kami rekomendasinya adalah dapat menawarkan ukuran lumpia basah yang lebih kecil, sedang, dan yang lain-lain, sehingga variasi tersebut dapat membantu konsumen untuk membeli atau mempertimbangkan membeli produk lumpia basah tersebut.